Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bagus Yulianto Tasan. Menelusuri sejarah negeri ini tidak akan ada pernah habisnya. Di masing-masing daerah memiliki cerita sejarah yang berbeda-beda dan masa lalu yang sayang sekali jika kita tidak mengetahuinya. Dan Sumatera Barat adalah salah satunya. Di sana banyak peninggalan-peninggalan di zaman penjajahan yang menjadi saksi bisu kejam dan sulitnya kehidupan kala itu di bawah penindasan para penjajah. Lubang tambang Basuro adalah bukti penjajahan Belanda yang berada di Sawalunto. Seperti apa cerita di balik pembuatan tambang batubara ini? Tonton video ini sampai habis. Lubang tambang Basuro adalah tambang batubara yang sekarang dijadikan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Kelurahan Tanah Lapang, Lembah Segar, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Terowongan atau tambang ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1898. Untuk bisa masuk ke wisata ini disediakan tiket masuk dan ada pemandu yang menjelaskan dan menceritakan seperti apa sejarah tempat ini. Dan sebelum memasuki lubang, saya pun diminta untuk menggunakan peralatan keamanan. Di sekitar lubang tambang ini masih berdiri kokoh rumah-rumah asli dari zaman Belanda dulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dari tahun 1898 hingga 1932, kegiatan penambangan batubara di kota Sawalunto masih menggunakan terowongan ini. Namun, untuk keperluan wisata, pemerintah daerah setempat merenovasi terowongan ini menjadi tempat yang layak dikunjungi baik dari segi keamanan maupun kemudahan untuk mencapai area bawah tanah dengan membangun anak-anak tangga. Banyak versi cerita dari nama Mbah Suro ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Suro itu adalah salah satu mandor dari manusia rantai yang menggali lubang tambang ini. Tapi ada juga yang mengatakan nama Mbah Suro digunakan karena lubang tambang ini ada surau atau masjid di atasnya. Tangga pintu masuk yang menurun ini kira-kira sepanjang 50 meter. Dan pertama kali masuk saya merasakan keaslian dan tetap dijaganya lubang tambang ini sebagaimana mestinya. Dilihat dari dinding dan atapnya, di bagian ini masih terlihat adanya tambahan batu bata yang tersusun rapi mengelilingi di sekitar pintu masuk ini. Konon ada 6 tingkatan untuk benar-benar sampai ke lembah penambangan. Dan di tempat saya berdiri saat ini adalah tingkatan paling awal atau tingkat pertama. Tidak dibuka atau tidak bisanya dikunjungi tingkatan-tingkatan selanjutnya tidak lain dikarenakan sudah tergenangnya dengan air dari resapan aliran sungai di sekitar lubang tambang. Karena menurut cerita lubang-lubang tambang ini digali berada di bawah aliran sungai. Selain itu, banyak lubang tambang yang sengaja ditutup dan dibeton untuk menjaga keselamatan para pengunjung. Tepat di sebelah kiri saya ada lubang tambang yang sudah ditutup rapat oleh pengelola. Karena di lubang itu banyak ditemukannya tulang belulang manusia dan rantai-rantai yang mungkin adalah sisa-sisa manusia rantai kala itu. Dan dari penemuan-penemuan rantai itulah muncul sebutan manusia rantai untuk para pekerja penggali lubang tambang di Sawalunto. Berada di dalam lubang tambang ini terasa sangat dingin dan lembab karena lubang bekas tambang batubara ini benar-benar basah karena resapan air yang membasahi dan mengaliri dinding-dinding dan lantai lubang. Titik-titik yang terus menetes menemani saya untuk terus menyusuri tempat ini.
Sejak dilakukan renovasi mulai dilakukan tanggal 27 Juni 2007 hingga Desember 2007, kemudian diresmikan sebagai objek wisata tanggal 23 April 2008, keaslian yang masih tetap dipertahankan dapat dilihat dari atap dan dinding yang masih terbuat dari batu bara murni. Bersih ya, tapi nggak bisa diminum ya. Air kandungan, ada kandungan ininya ya? Bau tanah, ya kan? Iya sih. Tapi biasanya warga kalau air mandi pakai itu buat mandi sama kain apa? Oh gitu. Nah ini tembok penyangganya masih asli. Ini masih asli tembok penyangganya. Sekarang orang dulu nih. Asli ya. Bukan Belanda, ini beda sama orang Mas. Oh, itu Batak sebenarnya. Warnanya beda. Para penjajah kala itu benar-benar sangat memikirkan dan merancang sedemikian rupa untuk lubang ini. Terbukti dari bahan dan cara pembangunannya yang benar-benar bahan yang digunakan kualitas nomor 1. Dan untuk di dalam lubangnya pun dibuat sebisa mungkin untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin bisa saja terjadi saat penambangan berlangsung. Ini ada 2 lubang di kanan bang, jadi Ini nggak jadi. enggak, jadi ini gunanya sengaja digali. Ketika mereka bekerja itu enggak ganggu aktivitas lori, jadi kalau lewat mereka Oh iya benar. Lebar dan tinggi lubang tambang ini sekitar 2 meter. Lubang dengan kedalaman 15 meter dari permukaan tanah ini sudah dipugar sejauh 186 meter. Pemerintah Kota Sawalunto kala itu menyediakan anggaran untuk membuat aliran air dan saluran udara agar pengunjung tidak sesak di dalam lubang tersebut. Meskipun tidak terlalu terang, tetapi lampu penerangan juga dipasang agar lubang tidak terlalu gelap. Di dinding tersebut masih bias dilihat, bahkan dipegang batu bara kualitas nomor 1. Ini tempat peristirahatan kalau lagi istirahat makan ya. ya, kan ada dapur kayak lubang-lubangnya juga jalur lorinya sampai sini dulu sebenarnya. Ini gambaran ini kan udah ditutup juga nih 2007. Jadi panjangnya itu panjang sebenarnya sampai menara itu. Sebenarnya panjang ya, cuman ini batasnya cuman berarti 90 meteran aja ke sini ya bang ya. Ini kan cuma di tembok. Oh gitu. Buka semen. Nah ini bisa dibuka nih. Oke. Tapi iya, tapi nggak mungkin di besok mesti 5 meter. Hanya sampai disinilah wisata lubang bekas tambang batu bara Mbak Suro ini dapat dikunjungi. Semestinya masih bisa dan masih jauh lagi lubang ini untuk ditelusuri. Tetapi lagi-lagi lubang ini ditutup dengan tembok beton yang sangat kokoh. Ini benar-benar airnya itu keluar dari dinding tuh, benar-benar. Dan ini benar-benar keluar, everyone. Jadi batu bara ini benar-benar cool, dingin. Jadi harus benar-benar pakai safety ya, terus pakai helm. Tuh, benar-benar seperti itu. Kira-kira kita jalannya sampai rumah tuan tadi. Oh, sampai sana ya. Jadi surau yang dimaksud adalah itu. Tuh. Surau yang dimaksud tadi adalah itu. Jadi suasana luarnya lubang Mbah Suro itu seperti ini. Lubang tambang. See ya guys. Ini alamatnya. Konon katanya tadi kita keluar dari lubang yang ini ya, dan kita tadi masuk sekitar sampai sini kata pemandu wisatanya, dan itu ditutup, dan katanya lubangnya itu berujung di menara yang ini. Tuh menara yang ini jauh kan, itu sekitar kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 kilometer.
Meskipun hanya tinggal sejarah, tetapi semua ini pernah memiliki kejayaan di bawah kepemimpinan penjajahan kala itu. Tapi kini dengan adanya lubang bekas penambangan batu bara Mbah Suro ini, kita bisa berbangga atas kemenangan dan kemerdekaan yang kita peroleh. Hargai sejarah bangsa ini, karena negara yang hebat adalah negara yang menghargai dan bangga akan sejarahnya. Saya Bagus Yulianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.